Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Nuhozi. Seperti pada judul video kali ini, tentunya kita akan membahas tentang evaluasi pengajaran dengan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Definisi penilaian afektif, ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak dan perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan tentunya nilai. Definisi penilaian pengetahuan atau kognitif. Tentunya ini mencakup dengan pengetahuan, cara berpikir seseorang yang meliputi tentang cara dia menghafal, memahami, kemudian mengaplikasikan, lalu menganalisis, dan mengevaluasi. Definisi penilaian psikomotor. Psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau skill. Ini berhubungan dengan aktivitas fisik seperti lari, melompat, menari, bernyanyi, dan lain sebagainya. Ruang lingkup penilaian. Sebelum kita kaitkan dengan ketiga ranah tadi, kita akan cari tahu dulu apa itu ruang lingkup. Menurut KBBI, ruang lingkup adalah luas subjek yang tercakup. Jadi ini berkaitan dengan batasan-batasan yang akan dikaji. Penilaian afektif atau penilaian sikap. Ini merupakan internalisasi yang muncul secara batiniah, sehingga seseorang akan sadar terhadap nilai yang ia terima. Seorang ilmuwan yang bernama Krahuel dan kawan-kawan mengklarifikasikan tingkatan ranah afektif, yaitu yang pertama, receiving atau kepekaan dalam menerima rangsangan. Yang kedua, responding. Responding adalah reaksi terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga yaitu valuing atau kemampuan untuk melakukan penilaian. Yang ketiga, organizing atau pengembangan ke dalam sistem organisasi. Yang terakhir, characterization atau keterpaduan semua sistem nilai yang dimiliki. Penilaian pengetahuan ini mengacu pada klarifikasi Bloom yang mana bahwa proses pengetahuan itu meningkat dan secara realistik. Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Yaitu yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan atau kemampuan mengungkap atau mengingat kembali fakta-fakta sederhana tanpa harus dimengerti. Itu yang kedua, pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan yang menuntut untuk mengerti. Untuk mengerti setelah ia tersebut mengetahui dan mengingat fakta-fakta yang sudah ia terima. Yang selanjutnya, penerapan. Penerapan adalah kesungguhan untuk menggunakan ide-ide sendiri dalam situasi yang baru. Selanjutnya, analisis. Analisis yaitu kemampuan seseorang untuk merinci suatu bahan dan menurut bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Yang selanjutnya, sintesis. Sintesis di sini yaitu proses memadukan bagian-bagian hingga masuk secara logis. Itu adalah sintesis. Jadi dia akan memadukan hingga membentuk pola yang berstruktur. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu kemampuan untuk memberikan pertimbangan dalam suatu kondisi. Penilaian psikomotor. Penilaian ini berfokus pada pencapaian keterampilan otot stimulus dan melibatkan kekuatan fisik. Menurut Iskandar pada tahun 2013, psikomotor dibagi menjadi 5 jenjang. Yang pertama, imitasi. Imitasi yaitu
kemampuan untuk melakukan kegiatan yang sederhana dengan sama persis apa yang telah dia lihat. Yang kedua, manipulasi. Manipulasi yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah ia lihat, tetapi masih berdasarkan pedoman saja. Yang ketiga, presisi. Presisi, kemampuan melakukan kegiatan yang sudah secara akurat. Yang keempat, artikulasi. Artikulasi, kemampuan melakukan kegiatannya sudah lebih konkret, kompleks, dan tepat. Yang kelima yaitu naturalisasi. Naturalisasi ini kemampuan melakukannya itu sudah secara refleks, sudah terbiasa, dan dia akan melakukannya secara refleks. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar membutuhkan evaluasi pembelajaran dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa afektif merupakan pengetahuan yang perlu dikembangkan dengan kognitif serta diaplikasikan dengan keterampilan yakni psikomotor.